Aku baru pertama kali lihat seperti ini. Baru. Jadi agak ya kaget juga ya, belum pernah ngelihat yang seperti ini. Tapi maksudnya gini, bagusnya udah. Bapak, boleh pakai mikrofonnya di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya usia 65 tahun. Berasal dari Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Saya datang sini mohon solusi dari Pak Ustadz atas segala yang telah saya alami sejak saya muda, Pak Ustadz. Saya banyak mempelajari ilmu-ilmu, terutama ilmu bela diri, ilmu kebal, antara lain ilmu kontak, terus al-hikmah. Saya juga pernah untuk kebal ini di daerah Cikampek itu, Pak Ustadz. Saya pernah di ritual menggunakan kain putih, ditutup kain putih, terus dikasih kelapa, diisi air kembang, lalu dimandikan. Setelah itu instruksinya, apabila sudah dimandikan ini, saya harus megang telur, Ustadz. Kalau telur ini pecah, berarti harus dibalur. Kalau tidak, berarti itu bagus. Ternyata waktu itu pecah, Ustadz. Akhirnya saya harus dibalur. Kalau untuk ilmu kontak itu saya pelajari di Jakarta ini di Kebon Kacang. Itu menurut saya sih tadinya memang karena wiridnya ini kan itu tata caranya, Ustadz. Itu dalam 7 minggu, setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Harus wirid, itu Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falak, Anas. Itu sambil ya mempelajari jurus, tapi jurusnya nggak terlalu banyak. Karena saya juga memang suka hanya pengen tahu, Ustadz. Jadi pada saat minggu ketiga, saya nggak percaya ke orang saya gini aja udah jatuh, Ustadz. Nah, akhirnya saya sama guru itu, coba, saya nggak percaya, saya mau coba. Ternyata begitu dikasih itunya lawan saya tuh anak wanita, ya masih muda lah. Saya coba pukul, ternyata benar saat itu saya mental sampai 3 meter itu. Jadi kalau saya lihat, kalau ilmu kontak itulah, jadi tenaga kita yang diambil. Jadi begitu kita keras, pasti akan kembali pada kita. Itu saat. Jadi mungkin selama ini, kalau ilmu kebal yang lain, saya pernah makan gabah. Itu di Pasar Kemis. Jadi sebelum makan gabah itu kita dibacain doa dulu. Tujuannya makan gabah ilmu apa ini, Pak? Itu ilmu kebal. Kebal ya. Jadi kita istilahnya diisi gitu, Saat. Diisi. Setelah diisi dikasih air, mungkin apa mantra saya nggak kurang tahu. Kasih air, terus saya disodorkan gabah. Sebanyak yang kita mampu. Ternyata saya waktu itu bisa sampai 17 gabah yang saya masuk. Kalau terakhir saya di Cigombong, itu saya makan gotri. Itu pelor sepeda gitu, Saat. Itu bukan ritualnya juga sama. Jadi saya mohon bantuan dari Pak Ustadz untuk solusi. Jangan terlalu dipegang mic-nya.
Astagfirullahaladzim. Mic. Saya mohon bantuan Pak Ustadz. Mikrofon ini. Saya selama ini yang saya rasakan setelah ini yaitu Dipegang aja Mas Robi. 10 tahun yang Saya lalu. pegang aja ya. Saya pegang aja, Pak. Menjak 10 tahun yang lalu mungkin lebih. Kepala saya ini berdering saat. Berdering kalau kita fokus makin keras. Ya seperti suara-suara denging itu ada suara-suara seperti jangkrik gitu. Terus yang saya rasakan di dada saya ini banyak ini semacam dahak gitu Sat. Oh. Itu adalah yang mengganggu saya kalau misalnya saya puasa gitu Sat. Seperti bulan Ramadan gitu. Jadi susah ya Pak ya. Kalau saya puasa itu kalau setiap sholat itu air liur makin banyak itu Sat. Jadi saya nggak bisa fokus untuk sholat. Karena apa? Di mulut saya ini udah Penuh. penuh oleh air liur. Itu yang saya rasakan selama ini. Kalau bereaksi begini memang sering Pak Agus sendiri? Enggak, barusan tadi? Enggak, cuman kalau saya kalau dulu, sekarang sih masih bisa saya kontrol. Kontrol. Tapi dulu 20 tahun yang lalu, saya nggak bisa kontrol, tapi saya berusaha mengontrol jangan sampai melepas ke orang. Ke orang? Iya, akhirnya apa? Yang saya rasakan, saya mengajar diri saya sendiri. Iya. Misalnya saya kalau udah stres seperti itu, Iya. kalau saya mau kerja, saya mau berangkat kerja, tapi dalam kondisi stres. Iya. Saya nggak bisa. Ya. Yang saya ambil apa? Air dalam kulkas yang masih berisi, saya pukul. Begitu pecah, baru Sadar? sadar. Ya. Jadi saya baru berangkat Ya. kerja. Gitu. Bagus, Seperti itu. pengen sembuh ya. Saya karena saya usia udah lanjut, Udah lanjut, saya pengen supaya normal aja. saya ibadahnya supaya lebih istiqomah gitu. Ustaz. Amin. Itu yang terbagus. Iya. Sebelum ke Pak Ustadz, Pak Agus, boleh Robi minta sesuatu? Apa tuh? Saya nggak tahu apakah itu ada pengaruh atau tidak, tapi alangkah lebih baik kalau emang aksesoris yang tidak perlu digunakan, dicopot saja. Contohnya seperti cincin Bapak, Oh ini, ada isi tidak? saya kurang tahu. Copot aja. Taruh tisu ya, kasih tim. Nanti dikembaliin ke Bapak. Tapi ya maksud saya kalau emang bisa, nggak usah dipakai gitu ya. Meminimalisir ya Pak ya. Pak Ustadz silakan. Iya. Memang yang dipelajari insya Allah sudah benar. Kebal, kemudian ilmu kontak. Lawan Pak. Ilmu kontak, ilmu hikmah itu tadi. Lawan biar sembuh. Ayo. Lawan Pak, jangan diturutin. Istighfar. 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 Apa yang di kepala, di telinga, didengar, dilihat istighfar. Ya, kesini mau sembuh ya, bukan unjuk ilmu ya. Ayo, istighfar ya. Iya. Pak Agus siap. Dilepas ilmunya. Karena Allah lillahi ta'ala harus semua ilmu yang dipelajari dulu Pak Agus tidak sadar kalau itu musyrik. Makanya bacaan-bacaan Quran tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kalau memang diselewengkan dengan niat yang bukan karena Allah, ya jadinya seperti itu, pasti masuknya jin dan menguasai. Dan itu yang disebut Al-Hikmah, biasanya seperti itu. Ya kan Pak? Ya. Pak Agus siap saya bantu doa. Tenang, santai, ikhlas. Aminkan doa saya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama ya Allah, memohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu yang beliau pelajari sejak muda, dimohonkan agar engkau berkenan mengambilnya ya Allah, dan tidak sadar bahwa ilmu-ilmu tersebut adalah musyrik ya Allah, yang hanya bisa menjadikan hati menjadi sombong, hati menjadi bangga, hati menjadi congkak, hati merendahkan hamba-hamba yang lain ya Allah. Ya Allah, hari ini memohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Pak Agus, baik ilmu-ilmu kebal yang berlapis-lapis, baik ilmu kontak yang berlapis-lapis, maupun ilmu-ilmu keselamatan yang lain yang ada dalam tubuhnya Pak Agus ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Pak Agus semuanya yang ada dalam tubuhnya Pak Agus adalah musyrik di hadapanmu ya Allah, aku memohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik Pak Agus ya Allah. Berikanlah hidayah pada Pak Agus ya Allah, berikanlah hidayah pada ya Allah, berikanlah rahmatmu pada Pak ya Allah. Beliau di ujung umurnya ya Allah, dan beliau memohon kepadamu ya Allah agar engkau berkenan menerima taubatnya ya Allah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, terimalah taubatnya saudaraku yaitu Pak Agus. Terimalah ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu yang musyrik dalam tubuhnya agar engkau keluarkan dari tubuhnya ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan ya Allah, amin. Semoga dengan sembuhnya bisa meningkatkan iman dan ketakwaan padamu ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gimana rasanya badannya? Udah agak enteng saat tadinya nih dada sini agak sesak. Karena mungkin banyak lendir di sini. Iya. Sekarang alhamdulillah udah agak plong. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa beribadah pada Allah beneran ya Pak ya. Ya insya Allah, amin. Mudah-mudahan menyongsong Ramadan itu udah mulai enakan. Bisa berpuasa dengan lega. Amin. Ya. Amin. Nanti Pak PR pada lingkungan saudara melawan untuk jangan sampai saudara-saudara atau keponakan atau anak atau lingkungan untuk mencari ilmu-ilmu seperti itu. Itu syiar. Amin. Silahkan disebarkan. Kak Kiki bagaimana, ada komentar, ada pertanyaan buat? Aku baru pertama kali lihat seperti ini. Baru. Jadi agak ya kaget juga ya, belum pernah ngelihat yang seperti ini. Tapi maksudnya gini, bagusnya udah sekarang tidak telat untuk menyadari itu hal yang tidak benar, yang salah gitu ya Pak Ustadz ya. Ada orang kan sampai mungkin dia tidak pernah sadar dan dia menikmati aja itu terus sampai tutup usia misalkan ya. Tapi dengan udah usia seperti sekarang menyadari kalau itu adalah suatu kesalahan yang pernah diperbuat dan sekarang minta untuk disembuhkan. Ya, itu udah bagus sekali. Bagus, makasih ya. Makasih Pak. Alhamdulillah, ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Sabar ya. Ya, silakan bagus. Kemudian